datang Kendiko. Mahasiswa. Ini old mahasiswa. Mahasiswa tahun Aktivis, 90-an. betul, akademisi, jurnalis yang sampai saat ini masih concern melihat dan juga menyikapi, memberikan pandangan terkait isu-isu sosial. Mungkin tadi Mas kita udah sedikit ngebahas terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Ya. Aing Bapak Aing yang memberangkatkan, mengumrohkan siswa-siswanya ke barak militer ketika mereka bandel, tidak dengar orang tuanya, sering main game dan susah diatur. Terus kita beralih ke topik selanjutnya tadi itu tentang tipologi mahasiswa zaman sekarang yang mana kalau misalkan dibiarkan terus-menerus ya bakal jadi salah satu lumbung pengangguran sebenarnya universitas. Nah, mungkin kalau kita tadi ngebahas dari sudut pandang mahasiswanya kan nggak fair dong kalau misalkan dibahas dari situ doang. Harus kita bahas juga dari sudut pandang pemerintah. Bagaimana caranya menyikapi isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia. Pertanyaan simpelnya, Mas, kira-kira nih ya, sebenarnya Indonesia ini bisa nggak sih kalau misalkan sistem pemerintahannya ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi? Kira-kira aja ini Mas. Sebetulnya pemerintahan Indonesia itu pernah sempat menggunakan sistem meritokrasi, dan mungkin sebagian sekarang orang-orang yang ditempatkan di kabinet pemerintahan itu merupakan orang-orang yang profesional, orang-orang yang ahli di bidangnya. Sekalipun banyak juga orang-orang atau politisi yang diberikan jabatan berdasarkan pada preferensi politik atau kesepakatan politik yang dibangun sebelumnya ketika pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden misalkan. Tapi kalau bicara tentang meritokrasi itu kan, meritokrasi itu merupakan satu sistem atau satu pandangan filosofis yang mendasarkan bahwa seseorang dengan keahlian tertentu dan kemampuan tertentu harus lebih diberikan penghargaan, harus lebih diberikan promosi, baik itu di dalam pekerjaan ataupun kalau dalam sistem pemerintahan ya di dalam kabinet misalkan. Tapi dengan dalih agar supaya muncul satu kualifikasi gitu ya, supaya yang mengatasi dan menanggulangi persoalan tertentu itu oleh orang yang betul-betul expert di bidang itu kan gitu. Nah, bagaimana kemudian Indonesia bisa enggak secara keseluruhan, secara utuh menerapkan sistem itu? Nampaknya enggak tuh. Kalau pandangan saya, karena bukan berdasarkan pada fortune teller terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu. Tapi saya lebih berkaca pada sesuatu yang sudah dibangun sebelumnya di pemerintahan Indonesia begitu. Karena sampai hari ini ketika keterbukaan informasi sudah bisa diakses oleh semua orang, ketika orang-orang sudah mulai sadar dan sudah mulai kritis tentang sesuatu yang berdimensikan politik di negara kita begitu. Sistem meritokrasi tidak sepenuhnya diimplementasikan di pemerintahan. Bahkan di kabinet Merah Putih sekarang yang dipimpin oleh Prabowo nggak banyak juga orang yang ahli di bidangnya. 2, 3, 4, 5 orang. Iya. Tercatat kan mungkin bisa kita sebutkan ada Menteri Pertanian itu yang kita pandang bahwa ahli dia di bidangnya begitu. Terus ada Wakil Menteri Riset Pendidikan Tinggi itu sangat ahli di bidangnya karena betul-betul concern dulunya di bidang pendidikan tinggi kan gitu. Terus sekolahnya juga lulusan luar negeri dan mungkin sederet menteri dan wakil menteri lainnya, namun
kalau kita mencoba untuk diperbandingkan soal kuantitas orang yang menjabat antara yang ahli dengan yang tidak ahli, itu lebih banyak yang enggak expert begitu. Betul. Karena didasarkan pada satu, mungkin kan meritokrasi itu punya bantahan tuh dari beberapa kelompok yang menggunakan pendekatan lain lah, istilahnya begitu. Di antaranya adalah kelompok-kelompok yang lebih mengutamakan pada subjektivitas dan favoritisme begitu. Misalnya begini, Figur Raffi Ahmad. nah sesuai yang paling dominan sih karena ada satu konstelasi politik, kemudian ada konsensus yang dibangun, kemudian seolah-olah pemberian hadiah, atau kita sering istilahkannya bagi-bagi kue kan gitu, bagi-bagi kue. Nah, ternyata hal-hal model begituan tidak hanya ada di kampus yang kita tahu betul seperti apa gitu fakta dan fenomenanya, tapi di kalangan politikus ulung, di partai politik, untuk kemudian membangun satu sistem pemerintahan dengan merekomendasikan orang-orang untuk menjadi pejabat, itu kan yang paling utamanya soal jatah ya berdasarkan pada konsensus politik yang dibangun sebelumnya. Terlepas ahli atau enggak ahli ya itu nomor sekian. Bisa dikejar lah. Nah, kalau dalam bahasa Sunda, istilah Sunda ada begini tuh. Bisa wae eta teh monyet di bajuan kan gitu. Betul. Kan jadi pertanyaan di pemerintahan sekarang, apakah ada monyet yang dikasih baju begitu? Nah, berarti muncul dua pertanyaan berikutnya tuh terkait sistem meritokrasi yang memang saat ini sedang digaung-gaungkan di Indonesia. Yang pertama mungkin pertanyaannya, semisal sekarang kan ya sudah ada lah yang memang secara kapasitas dan kapabilitas itu mumpuni memenuhi untuk menjabat di suatu jabatan publik, ya itu sudah ada. Cuma kan itu ya mungkin hanya sebatas struktural, tetap fungsinya ya tidak jauh beda, hanya untuk mengisi struktural, ya, bukan memenuhi atau mengaktualisasikan ilmu-ilmu dan juga kompetensinya di bidang tersebut, karena mungkin terbatas oleh konsensus politik tersebut. Ya. Yang misalkan kita punya si A misalkan punya program kayak begini, bukan menggratiskan, mempermudah sistem pendidikan, mempermudah akses pendidikan, misalkan dari Ristek. Cuma dioper ke DPR terkait penganggaran, nggak bisa potong kan? Ya sebenarnya mati kutu juga terkait sistem meritokrasi. Kira-kira kalau seperti itu, yang harus diberikan kesadaran kolektif itu siapa sebenarnya? Apakah masyarakatnya atau pejabatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang tadi Mas Agus sempat nge-mention terkait popularitas yang lebih ditonjolkan di masyarakat sekarang untuk diberikan kepercayaan mengisi suatu pos struktural, Ronaldo bisa nggak sih jadi presiden di Indonesia? Gimana Mas kira-kira? Oke, gini tuh, memang banyak faktor yang bisa meruntuhkan, satu sistem atau bahkan menggagalkan satu kinerja yang sudah dibangun oleh sistem itu kan gitu. Apalagi di pemerintahan, selain daripada unsur-unsur politis, tapi juga unsur-unsur lain lah yang bisa disebabkan, yang bisa menjadi penyebab atau faktor kegagalan begitu. Sekarang kalau misalkan kita membangun satu sistem pemerintahan yang betul-betul meritokratis gitu, bahwa setiap bidang diisi oleh orang-orang yang ahli, tapi kan kita juga tidak memastikan bahwa keberlangsungan para pejabat itu atau kesuksesan pemerintahan itu bisa terjamin, bisa terlaksanakan begitu. Karena salah satunya adalah faktor tadi, ada penghambat misalkan di DPR gitu. Kenapa DPR menghambat? Mungkin saja
ada konsensus yang terganggu. Ada konsensus yang terganggu, konsensus yang tidak selesai. Contoh kasus yang hari ini baru rame di DPRD Jawa Barat kan itu terjadi lagi. Rapat yang satu fraksi walk out disebabkan karena ada anggaran yang dipakai oleh gubernur. Iya, oleh gubernur tidak sepakat, akhirnya fraksinya membubarkan diri gitu. Itu kan kalau misalkan, jadi kita punya dua sudut pandang mengenai walkout itu. Sudut pandang yang diceritakan ke publik bahwa tidak akan berjalan implementasi daripada setiap pejabat publik yang mengurusi satu hal kalau misalkan anggarannya tidak cukup gitu, sehingga tidak menyepakati tentang pemangkasan itu. Atau mungkin di belakang layarnya bahwa yang dipotong anggarannya sebetulnya bukan anggaran untuk publik kan. Betul, tapi anggaran untuk anggaran ya begitu. Ibarat kata mah kita kan begitu. Tapi ya nampaknya banyak faktor situ memang tadi yang bisa menggagalkan satu sistem atau yang bisa menggagalkan kinerja daripada sistem itu. Cuman kalau di pemerintahan, sudut pandang yang paling dominan ya, atau faktor yang paling dominan pasti faktor tentang dimensi politik yang nggak selesai, yang nggak usai, atau yang nggak terbangun kesepakatan antar 2, 3 atau 4 pihak kan begitu. Tapi yang menariknya gini tuh, meritokrasi itu menyatakan bahwa segala sesuatu harus berdasarkan keahlian, harus berdasarkan pada kualifikasi kan begitu. Tapi terus menganggap supaya adanya kesetaraan gitu. Supaya adanya kesetaraan. Justru jadi terbalik tuh. Ada faktor latar belakang seseorang yang kemudian menjadikan seseorang itu tidak bisa dengan cepat mendapatkan satu keahlian. Apa tuh? Misalkan ketika menggunakan sistem meritokrasi, maka secara fenomenologis tidak mungkin setiap orang itu memiliki keahlian yang sama kan begitu. Keahlian yang sama. Orang yang menonjol terhadap keahlian tentang pendidikan misalkan, itu pasti punya privilege. Latar belakang tertentu. Starting nolnya beda, baik secara ekonomi, strata sosial dan lain sebagainya. Sedangkan persoalan itu sangat susah untuk diselesaikan tuh. Iya, di negara berkembang kayak begini lagi. Gitu. Makanya kita selalu mikir banyak tokoh yang pinter, banyak tokoh politik yang bagus, semenjak kuliah aja misalkan dia udah pinter begitu, bukunya banyak dan lain sebagainya. Ternyata karena memiliki privilege itu, setidak-tidaknya memiliki memiliki kondisi ekonomi yang berbeda daripada mahasiswa lain. Si orang tuanya itu gitu, lebih kaya dan lain sebagainya, sehingga beli buku juga gampang, bisa kursus dan lain sebagainya. Nah, itu menyebabkan ketimpangan yang jadinya tidak usai. Berarti sebenarnya untuk mewujudkan prinsip-prinsip meritokrasi ada hal-hal penunjang supaya meritokrasi itu ajak sebenarnya. Ada hal mungkin kesejahteraan sosial, keadilan sosial yang paling utama yaitu. Makanya kemudian setiap negara pasti punya cita-cita emas untuk mensejahterakan masyarakatnya kan begitu. Nah, untuk membangun satu sistem yang ideal, salah satu contohnya kalau kita ingin memandang bahwa meritokrasi itu sistem yang ideal, ya latar belakang yang kira-kira timpang itu harus diselesaikan dulu. Benar. Terus akhirnya si meritokrasi juga melanggengkan ketidaksetaraan gitu. Kenapa? Karena seseorang yang sudah mempunyai keunggulan di awal bisa lebih berpeluang untuk melanjutkan ya berarti orangnya gitu aja sih. Iya. Sebenarnya akhirnya ketimbangan ya terus ada. Kesetaraan juga tidak di ini. Benar.
baru dapat insight baru sebenarnya. Apa karena ya orang mikirnya sebenarnya kesempatannya walaupun titik nol mulainya itu beda-beda, ya, cuma ada aja yang satu mah lama misalkan meniti karirnya, ada yang memang udah gampang banget dengan akses, dengan latar belakang ekonomi yang memang sudah lebih dari cukup. Dan kalau yang misalkan titik nolnya beda-beda, khususnya yang memang dari taraf menengah ke bawah, ya kan dia harus SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah syukur alhamdulillah kalau bisa. Sedangkan dari semua yang dilaluinya ini pasti pengalamannya beda, terus juga lingkungannya berbeda, sehingga membentuk orang-orangnya juga ya kadang-kadang yang SD di luar negeri, SMP di luar negeri, ini di luar negeri lebih maju dari yang lain. Iya, benar. Kayak contoh aja gini tuh, bahwa fenomena ketidakadilan sosial nampak kan sekarang. Makanya ada istilah orang perkotaan, ada istilah orang pedesaan kan gitu. Atau 3T itu, daerah tertinggal, terpencil, terluar. Kan dalam bentuk pendidikannya misalkan jelas beda. Di perkotaan itu lebih cenderung banyak sekolah unggulan, ya internasional, apalah, karena kondisi ekonomi, kondisi strata sosialnya sudah menunjang gitu. Sementara di daerah yang 3T tadi kan hanya segelintir sekolah yang jadi sekolah favorit lah, katakan begitu. Ya karena ada satu kondisi ekonomi masyarakat, satu kondisi strata masyarakat yang berbeda begitu. Begitupun pada satu sistem meritokrasi tadi, pandangan filosofis mengenai sistem meritokrasi tadi, ya sama, ketimpangannya senantiasa ada karena ada ketimpangan awal yang sudah hadir begitu tentang ketidakadilan sosial itu. Berarti sebenarnya kuncinya pendidikan. Nah, berarti muncul pertanyaan baru lagi nih Mas Agus. Kalau misalkan unsur-unsur penunjang dari prinsip meritokrasi itu adalah kesetaraan untuk berbagai macam kesempatan, kan di sini berarti yang harus diperbaiki dua, pendidikan dan perut lah. Urgensi untuk masyarakat Indonesia sekarang yang kira-kira perlu disegerakan itu yang mana? Dengan program Prabowo makan bergizi gratis, atau memang kita harus memperbaiki akses pendidikan agar setara, sehingga ketika kita berbicara meritokrasi semuanya itu mempunyai peluang dan kesempatan yang sama. Kira-kira mana nih dari, kadang-kadang ini kan dua udah pernah berjalan beriringan. Itu jadi satu kebijakan populis ya, yang makan bergizi gratis itu pada akhirnya dengan kampanye itu mungkin bisa mendongkrak suara, akhirnya menang kan gitu. Terhadap kebijakan tersebut, satu ada kritik, dua juga ada klaim tuh. Kritiknya bahwa ngapain orang dikasih kenyang begitu, kalau udah kenyang nanti keenakan, susah dia nanti cari makan, kan tidak sepanjang hayat si kebijakan itu bakal diterapkan kan begitu. Nanti membuat orang jadi malas, membuat orang jadi lalai, bahkan membuat orang mungkin jadi tidak pintar gitu. Sekalipun ada pernyataan bahwa untuk bisa pinter, untuk bisa konsentrasi, ya perutnya harus kenyang dulu kan gitu. Tapi arus kebanyakan publik hari ini menyoroti tentang kebijakan makan bergizi gratis terbalik gitu, justru akan membuat orang jadi malas dan lain sebagainya, karena seolah-olah dikasih ikan, bukan dikasih pancing. Makanya mending fasilitas sekolah diperbaiki seluruh Indonesia, kemudian sistem pendidikannya diperbaiki untuk menyiapkan SDM yang lebih maju ke depan untuk menyambut Indonesia Emas 2045, ketimbang daripada selama 5 tahun sekarang harus dikasih makan gratis begitu. Mending dikasih sekolah gratis kan gitu. Terus yang keduanya ada klaim yang paling santer dibicarakan oleh Prabowo itu salah satunya ketika Hari Pendidikan Nasional kemarin yang 2025,
sukses. Beliau klaim bahwa kebijakan makan bergizi gratis itu bukan hanya mengenyangkan perut anak yang mendapatkan makanan, tapi menumbuhkan perputaran ekonomi masyarakat jadi bagus katanya gitu. Karena masyarakat juga ikut terlibat kan, dapur umumnya, kemudian bahan-bahannya itu dari masyarakat dan lain sebagainya lah. Ya, sekalipun ada pro, sekalipun ada kontra, tapi saya memandangnya kalau misalkan mana yang seharusnya diutamakan sebagai orang pendidikan yang katakanlah concern mengkaji tentang pendidikan, ya tetap pendidikan tuh, tetap pendidikan. Karena pendidikan itu sebagai penunjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bahwa orang jadi punya etika, bahwa kemudian orang jadi suka berpikir, kemudian orang jadi kritis, ya karena pendidikan yang dilalui, karena pendidikan yang dijalani, karena pendidikan yang digeluti begitu. Nah, pertanyaannya justru sistem pendidikan di Indonesia sekarang yang kira-kira udah dapat menunjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas atau belum. Sebelum ke sana juga ada problem lain bicara tentang pendidikan, misalkan bicara tentang honor gurunya, kesejahteraan guru. Terus dibanding-bandingkan dengan negara lain, Malaysia yang sudah gajinya 15 juta begitu, apalagi di Finlandia yang udah 70 juta, 50 juta begitu. Ya sangat jauh. Sekalipun saya dengar kemarin tuh ada kabar terbaru bahwa DPR tengah mengusulkan untuk gaji pokok guru itu jadi 25 juta. Iya. 25 juta. Ya mudah-mudahan itu bisa terrealisir supaya ada keseriusan dari pendidik untuk mendidik anak, mendidik peserta didik, mendidik siswa. Karena kan nggak bisa kita menghabiskan waktu untuk istilahnya mengabdi tanpa ada pembayaran yang layak. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang kurang pribadi ini jujur tidak sepakat kalau guru itu harus disebut sebagai pengabdi. Tidak, jangan. Iya, benar. Bukan pengabdian guru itu. Guru itu profesi. Profesi, betul. Guru itu profesi. Mengabdi itu ya kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua. Nah, kalau guru ya menarik tuh. Orang selalu bilang gini ke kader-kader HMI itu. Jangan dipandang ngajar itu sebagai pengabdian saja, karena menjadi guru itu detailnya sebagai jadi guru itu dia profesi, udah masuk ke profesi, karena seseorang menggeluti sesuatu berdasarkan pada profesionalitasnya gitu, keahlian dia gitu. Bicara profesi yang ya harus ada bayaran yang layak begitu. Karena apa? Karena setiap profesi pasti ada pengabdiannya. Iya. Bukan hanya guru, bahkan tukang beca juga lagi ngabdi kan gitu. Bentuk profesionalitasnya itu adalah pengabdiannya. Pengabdian kepada Tuhannya, bahwa dia menjalani aktivitas segala sesuatu, ya tetap prinsip pengabdiannya ada. Tapi kalau sudah menyangkut ke hal yang sifatnya profesi, maka ya harus ada bayaran yang layak juga. Benar, itu sepakat banget juga. Karena kalau guru disebut pengabdian, ya masa 3 bulan digaji cuma 300.000, gimana ceritanya? Dan mungkin salah satu hal yang menunjang meritokrasi tadi salah satunya adalah pendidikan. Berarti ini harus jadi concern seminimal-minimalnya menurut saya pribadi, Mas. Itu adalah setaranya jumlah SD, SMP, dan SMA. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seminimal-minimalnya pemerintah juga harus punya fokus lebih output daripada pendidikan tersebut. Bukan hanya sekedar formalitas ngambil materi di Google Scholar, ngambil materi di mana, ngambil materi di buku, dibawa, ditaruh di kelas. Nah, nih jelasin. Nah, sebenarnya kan harus ada output yang jelas juga.
ini pendidikan itu seperti apa ke depannya, bukan hanya sekedar baca tulisannya aja. Kira-kira kalau menurut Mas Agus ini, di dalam kelas tuh idealnya guru itu seperti apa? Kalau misalkan tadi berbicara masalah kesejahteraan gurunya sudah terpenuhi, idealnya guru itu harus bagaimana dalam kelas? Oke, satu catatan dulu tuh. Guru di Indonesia itu tuh tidak disibukkan dengan ngajar, Administrasi. disibukkan dengan administrasi. Guru kalau kerjanya itu 8 jam, mungkin 6 jam habis dia oleh urusan-urusan administrasi. Cuman karena ada tuntutan untuk ngajar selama 1 hari berapa kelas, terus dihitung jadi berapa jam gitu, maka tugas administrasinya dialihkan jadi di rumah kan gitu. Akhirnya waktu dia istirahat juga dipakai buat kerjaan dia gitu, padahal bukan waktunya kerja, karena disibukkan dengan hal yang sifatnya administratif. Pada akhirnya fokus untuk ngajar pun nggak ada, jadi berkurang tuh, karena tertuntut oleh beban administrasi yang harus segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, mengancam karirnya, mengancam kedudukannya. Kalau misalkan dia mengisi jabatan di sekolah, misalkan sebagai wakasi kurikulum lah, sebagai apalah gitu, jadi terganggu. Ya, yang pertama kali harus diubahnya soal sistem itu, bahwa guru jangan dibebankan pada hal-hal yang sifatnya administratif, karena akan mengganggu fokus dia terhadap siswa. Biarkan aja guru lebih intens pikirannya lebih intens memikirkan peserta didik, jangan lebih fokus memikirkan administrasi. TU aja biarin lah ya, biar TU aja yang diselesaikan, atau ya administrasinya nggak, jangan terlalu banyak lah begitu, supaya guru lebih banyak ngajar gitu, lebih banyak fokus ke siswa. Terus karena ada perubahan regulasi, perubahan kurikulum, membuat guru juga bingung pada akhirnya tuh. Banyak guru yang mengubah cara ngajarnya bukan berdasarkan pada kesadaran si guru itu, tapi berdasarkan pada tuntutan, karena sering berubahnya kurikulum di kita. Jadi banyak adaptasi A, adaptasi B. Jadi nggak fokus, kecuali berdasarkan kesadaran dia misalkan. Itu lebih cocok, itu lebih bagus. Makanya ada istilah begini tuh di Indonesia itu, ganti menteri pendidikan maka sekaligus ganti kurikulum. Karena seolah ingin ada bergen gitu. Zaman saya ini kurikulumnya. Legacy Pada akhirnya yang bingung banyak. Gurunya bingung, muridnya bingung, orang tuanya juga bingung. Kita juga kan korban transisi kurikulum. Ketika jadi siswa korban transisi kurikulum, ketika jadi mahasiswa juga sama jadi korban itu. Makanya mending fokus aja kurikulum yang ingin dipakai, berdasarkan pada landasan filosofis apa, sistemnya seperti apa, itu aja. 20 tahun, 30 tahun diterapkan. Jangan cuma 5 tahun, 3 tahun gitu. Nanti outputnya jadi nggak jelas gitu. Banyak yang bingung, banyak yang bingungnya. Terus di kelas kan tergantung tingkatan pendidikannya. Kalau SD gimana, kalau SMP gimana, kalau SMA guru harus gimana, kan pasti beda-beda tuh, tapi nampaknya akan lebih menarik kalau misalkan sejak SMA anak-anak itu dilatih untuk berpikir kritis gitu. Kemudian sudah mulai disuguhkan bacaan-bacaan kritis, bacaan-bacaan filsafat begitu, supaya lebih mantap siswa itu pas dia transisi ke mahasiswa sudah punya bakal dan sudah punya modal. Kan corak pendidikan kita itu di Indonesia sangat bertentangan dengan prinsip pendidikan yang diurai dan dirumuskan oleh Paulo Freire sebetulnya. Sangat bertentangan. Jauh kita dengan landasan filosofis Paulo Freire tentang pendidikan itu. Betul. Jadi orang mau potong sedikit, karena mohon maaf untuk para guru-guru saya yang
pernah mengajar saya berterima kasih luar biasa sudah mendidik menciptakan saya sampai ada di titik ini. Cuma kadang saya pribadi ngelihat sistem pendidikan di Indonesia ini bukan didasarkan pada benar atau salah, Ya. tapi baik atau buruk. Oke. Jadi di kelas itu kalau mau ngebantah itu gak baik. Ya. Pada sopan. Betul. Padahal yang semestinya yang benar itu A, tapi guru bilang B. Kalau kita bantah itu jatuhnya kita salah karena kita tidak baik. Betul. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya aduh, gimana ya? Kadang-kadang jadi sedikit bingung tuh. Ini kita sekolah mengenyam bangku pendidikan dituntut untuk menjadi apa? Mencari yang benarkah atau menjadi si baik? Kalau menjadi si baik, people pleaser, ya pasti itu maaf susah. Kayak jadi budak ya. Kadang ya nggak, ya memang murid perlu banyak belajar. Nah. Cuma nggak menutup kemungkinan murid itu juga kadang-kadang benar. Ya. Gitu. Iya, makanya kata Paulo Freire kan bahwa siswa itu dia bukan objek, dia kan subjek. Dia subjek. Makanya harus ada pandangan setara dari si guru itu. Bahwa si guru setara dengan siswa. Kan di kita itu kebanyakan enggak, bahwa guru seolah-olah dia jadi raja, jadi orang yang paling tahu daripada siswa. Akhirnya bukan mengajari siswa, tapi jadi memperbudak siswa gitu, ngedoktrin. Pada akhirnya ya tadi kata Mas Diko, pendidikan kita itu nggak ngajarin mana yang benar dan mana yang salah, tapi ngajarin mana yang baik dan mana yang buruk. Ya karena mungkin dong sulit dibantah juga. Karena memang itu orang mikirnya ya berdasarkan pada klasifikasi adab ketimuran gitu. Itu adab ketimuran. Tapi sekalipun kita punya adab ketimuran yang kuat, yang kental, tapi nggak bisa juga dipraktekkan, bahkan ditradisikan di dunia pendidikan. Kan pendidikan itu harus melahirkan bukan harus melahirkan, memanusiakan manusia, harus memanusiakan manusia, harus menjunjung tinggi kebebasan gitu, menjunjung tinggi ekspresi pemikiran orang kan gitu, supaya anak atau peserta didik bisa lebih bereksplorasi mengenai apapun yang ingin dia ketahui gitu, jangan sampai dibatasi. Kan seolah-olah kita memandangnya kita jadinya membuat siswa jadi budak gitu. Iya, karena jadi manusia yang utuh. Apa namanya? Ya, nggak usah terlalu ekstrim sampai misalkan siswa berpendapat pohon toge itu adalah Tuhan. Pasti nggak jauh. Itu guru pasti langsung ngomong, kamu sesat, kamu salah, kamu bodoh. Kan kalau enaknya kan apa? Kenapa landasannya kamu bisa ngomong kayak gitu? Harus kita adu landasan kan? Enaknya mah kayak gitu. Enaknya kayak gitu. Makanya orang nyaranin supaya ya dari SMA lah, kalau tidak bisa dari SMP, anak para siswa sudah dikenalkan dengan buku-buku filsafat, buku pemikiran-pemikiran kritis begitu, supaya membangun corak pemikiran, terus membangun fondasi intelektual para siswa. Terlepas nanti mereka mau lanjut pendidikan ke sekolah tinggi atau enggak, tapi sudah punya fondasi itu. Anak-anak sudah mulai kritis, anak-anak sudah mulai punya pandangan filosofis berdasarkan pada bekal-bekal yang dibangun oleh sistem pendidikan yang dia jalani gitu tuh. Makanya perlu banyak perubahan dan perlu banyak evaluasi lah kalau bicara pendidikan kan gitu. Justru ya mungkin kalau berbicara masalah baik buruk ya, itu ya yang harusnya ada pergumulan dan pergulakan itu harusnya ada di sistem pendidikan MI, MTS, MA yang notabene ada irisan ketimuran.
Cuma kalau sampai walaupun Perguruan itu tinggi. sering mendominasi apa ya, ya mendominasi lah yang baik buruknya itu. Ya. Kalau sampai ke sekolah swasta juga, Hmm. sampai ke sekolah negeri juga, jadi kan nggak menciptakan apa ya namanya ya, output yang jelas gitu loh. Ya. Ini maunya apa sih dari sistem pendidikan kita Ya. sekarang? Makanya awal-awal masuk kampus mas, dari awal saya boleh nggak sih nanya? Takutnya nanya ntar malah Ya. dibilang ngerendahin. Ya. Dan Disalahin. guru dan dosen juga kadang-kadang nggak pede dengan apa yang diomongin, makanya dia mengkambing hitamkan ente salah. Ya. Padahal kalau misalkan landasannya kuat, konstruk berpikirnya jelas, dia mau ngomong kucing itu sebagai naga, kalau dia punya landasan yang jelas dia bakal konsisten. Nah karena landasannya sama-sama rapuh, Ya. jadi kita cari mana yang salah dan benarnya itu ke subjeknya, bukan ke apa yang kita omongin. Ya, benar. Takut saya mas nanya-nanya di awal-awal kuliah tuh sopan nggak ya? Kan akhirnya bikin mahasiswa jadi buntu berpikir kan tuh. Akhirnya kan gitu. Sedangkan harusnya mahasiswa itu tidak ada keraguan untuk bertanya, tidak ada keraguan untuk berpikir. Tapi karena sistem yang dibangunnya sudah begituan, bahkan sejak kita di sekolah, ya akhirnya menghasilkan calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang seperti itu. Terus yang kedua tuh, yang ya fenomena hari ini yang nampak gitu, saya melihat perguruan tinggi itu tuh sekarang sistemnya mau dijadikan kayak sekolah tuh. Gimana tuh? Gini, di sekolah itu ada naik kelas. Ya. SMA misalkan dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3. Dan dibatasi hanya sampai kelas 3 saja. Ya. Kampus sekarang mulai bergeser terhadap paradigma itu. Kampus memaksakan mahasiswa untuk ente harus lulus cepat-cepat. Tidak boleh mengeksplor yang lain gitu. Supaya ente lulus cepat, maka fokus ente kuliah saja. Kalau ente ikutan A, ikutan B, ikutan C, nanti ente ketinggalan gitu. Nanti ente nggak akan lulus. Direduksi makna pendidikannya berarti. Iya, makanya ada, kalau ini nih bicara kampus kita, UIN Bandung, ada regulasi terbaru menyoal tentang UKT kan? Ya. Bahwa UKT bagi mahasiswa di atas semester 8 itu masih full bayarnya, kecuali semester 12, 13, 14 kalau nggak salah. Kan kalau dulu udah semester 9 setengah bayarnya. Sekarang kita ditakut-takuti dengan biaya besar agar supaya kita enggak menjadi mahasiswa lama-lama gitu. Sekalipun ya itu pilihan kan, harusnya ada satu kebebasan dan harusnya ada satu perlindungan terhadap kebebasan mahasiswa yang ingin dipilihnya oleh si kampus itu. Kalau sekarang ketika semester 9 bayarnya tetap sama full, 10 full, 11 full, 12 full, berarti saya mandangnya perlindungan terhadap kebebasan pilihan untuk dipilih sama si mahasiswa itu dihilangkan oleh si pihak kampus tuh. Karena pihak kampus memaksa supaya mahasiswa lulus cepat-cepat. Pilihannya dua, mau bayar atau mau lulus. Gitu. Nah itu apa gara-gara efisiensi sekarang atau gimana ya bahasa ini? Apakah gara-gara efisiensi sekarang? Enggak tuh. Efisiensi itu 2025 mulainya. Kalau UKT dia sebelum ada kebijakan efisiensi udah ada, atau karena keputusannya dosen pusing karena beban akreditasi kalau misalkan banyak mahasiswanya telat. Ya itu ada kan, pada akhirnya yang disoroti menjadi banyak, beban administratif lagi gitu. Terus yang disoroti itu soal kualitas dosen, karena ada penurunan kualitas dosen karena sama dosen juga terlalu banyak dibebankan terhadap administrasi, sehingga eksplorasi dia
terhadap Dosen. penggalian keilmuan untuk jadi ilmuwan gitu. Jadi nggak fokus. Jadi nggak fokus. Rektor, warek, wadek, dekan masih ada jam ngajar ini. Iya. Jam ngajarnya bukan 8 10 SKS sampai 20-an juga ini. Ya, sedangkan kan dia punya fungsi lain. Ya. Nah, itu cocok tuh dekan sebagai tugasnya sebagai administrasi aja kan gitu. Kecuali fokus jadi dosen aja begitu. Wah. Jadi ini kayak ngelihat meritokrasi kayak mimpi kayaknya. Iya, karena utopis ya. Utopis ya. Terus kalau misalkan landasan itu ingin sepenuhnya dipakai di Indonesia, agak sulitnya karena Indonesia sudah memiliki latar belakang dan kondisi ketimpangan yang tadi itu, sehingga nampaknya akan susah begitu. Nampaknya akan susah. Terus sistem politik yang dibangun yang memang betul-betul tidak menunjang tuh, tidak menunjang. Dengan ada banyaknya partai politik aja itu udah enggak menunjang terhadap sistem meritokrasi. Kan sistem meritokrasi itu pas zaman almarhum B.J. Habibie misalkan, orang yang enggak ikutan secara politik praktis jadi anggota partai, dia bisa jadi menteri gitu. Iya. Karena keahliannya. Kan karena partainya masih sedikit gitu dulu. Sekarang partai banyak tuh. Siapa yang dukung, maka dia harus dikasih hadiah gitu. Dia harus merekomendasikan 1-2 nama untuk ngisi jabatan di kabinet gitu. Nah, gini berarti pertanyaannya. Yang salah itu contoh ya, presiden Zimbabwe lah, yang Indonesia. Ya, Konoha. Takut saya nggak bisa saya masukin barak militer nggak bisa. Misal dengan banyaknya partai politik dan juga mungkin titipan-titipan, yang salah ini presidennya yang tidak bisa mengambil keputusan dan tidak punya keberanian, atau sebenarnya yang salah ini para ketum-ketum partai politik yang hasrat berkuasanya yang terlalu tinggi. Itu kira-kira titik tengahnya untuk ada kesinambungan. Ya udahlah, kita ambil jalan tengah, kita ambil profesional aja. Ente yang penting kan udah ngejadiin saya jadi presiden. Kalau ente memperjuangkan saya karena gagasan, ayo ikut. Atau ente memperjuangkan saya hanya untuk kue. Walaupun dalam konteks politik, hal tutap menitip itu udah jadi rahasia umum biasa sebenarnya mah. Dalam sistem pemerintahan memang partai politik tidak bisa dipinggirkan karena jelas-jelas itu jadi kendaraan politik seseorang untuk jadi pejabat, mulai dari presiden sampai ke bupati perlu partai politik. Makanya kadang dominasi ketua umum partai itu bisa melebihi anggota partainya yang didistribusikan menjadi pejabat publik. Jadi lebih punya power. Misal yang paling ramai itu dulu pas Pak Bambang Pacul tuh ya bilang di gedung parlemen Korea ini dia lagi anggota DPR lagi ngerumusin satu perampasan aset kebijakan perampasan aset RUU perampasan aset. Kan statement yang dilontarkan oleh Pak Bambang Pacul itu bisa sangat anti mainstream begitu, sangat menarik untuk diperhatikan. Dia bilang bahwa kalau saya nggak bisa karena harus ngobrol dulu sama ketua umum. Kalau ketua umum oke, saya oke. Kalau ketua umum enggak, maaf, saya juga enggak. Gitu. Makanya RUU perampasan aset kenapa sampai hari ini nggak dieksekusi, karena ada urusan-urusan politik yang tidak bisa diselesaikan antar ketua umum partai itu. Oh, berarti bukan antar anggota legislatif. Yang harus salah satu faktor yang harus kita evaluasi
sebenarnya bukan reformasi birokrasi mau kayak gimana juga udah ada sistemnya. Iya. Yang harus direformasi itu reformasi partai politik harusnya. Sekali lagi ini saya mohon maaf nih ya, contoh waktu kampanye kan ada statement kampanye pilkada kemarin, statement dari salah seorang ketua umum partai, saya mendukung si Ieu jadi gubernur Konoha Tengah. Standing position ketua partai ini sebagai birokrat eksekutif atau sebagai ketua umum partai atau sebagai apa? Kalau misalkan dia bilang Pribiwi Hokage Pak Prabowo itu bilang saya sebagai ketua umum partai, kosong dong presiden sekarang. Iya, kosong presiden sekarang, kan jadi ambigu ya. Sekarang siapa presidennya? Kalau misalkan dia waktu statement hari Minggu saya sebagai ketua umum partai, presiden Indonesia di hari Minggu nggak ada. Iya, berarti nah reformasi kayak gitu kira-kira dengan kondisi Indonesia sekarang bukan bisa atau enggak ya? Dibilang bisa sih harusnya bisa, cuma kira-kira pada mau enggak ya ketua umum partai dengan segala macam privilege dan kemewahan yang udah dipunya sekarang? Enggak. Berarti kesimpulannya meritokrasi itu utopis, sangat-sangat utopis. Karena ambisi kekuasaan itu kalau kata Nietzsche, orang itu kehendak awalnya ingin menjadi penguasa tuh, bahwa kekuasaan menjadi cita-cita utama seseorang gitu. Makanya ya terbukti dengan fenomena hari ini yang terjadi lah, baik itu di tingkat luas ataupun di tingkat kecil di kehidupan kita. Nampak betul argumentasi yang diutarakan oleh Nietzsche bahwa kekuasaan menjadi tujuan manusia gitu, terus manusia haus akan kekuasaan, apalagi bicaranya kekuasaan yang betul-betul luas, tingkatnya nasional gitu, tingkatnya negara gitu. Maka orang pada ingin berkuasa supaya apa ya, supaya kebutuhan, kepentingan dan keinginan kelompoknya terpenuhi. Dan sebenarnya nggak cuma Pak Prabowo aja yang waktu statement untuk mendukung salah satu paslon di Jawa Tengah. Ini kan sebenarnya banyak ketum-ketum partai yang jadi menteri juga sekarang. Ya sekarang padahal jabatan ketua itu kan melekat. Betul. Jabatan ketua melekat. Dia siapa? Ketua umum PAN tuh, yang kemarin kan jadi menteri juga, ikut Golkar, promosi ketua umum Golkar, PKB, banyak. Makanya ini sistem politik di negara Konoha. Masa misal ini ya, saya jadi kader Golkar misal. Ya. Saya datang pakai helmet Golkar. Datang ke kantor Menteri ESDM. Saya ngomongin misalkan terkait kegiatan Golkar DPD Kabupaten Bandung misal. Secara etis aja udah nggak etis saya datang begitu. Padahal menterinya juga melekat jabatannya. Dua-duanya kan melekat. Iya. Sebagai ketua umum partainya ya melekat, sebagai menterinya juga melekat. Nah, reformasi partai politik ini mungkin ada beberapa partai yang memang secara sistem sudah menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Contohnya PDI. Ya, menurut saya walaupun dengan segala macam kontroversinya sedikit banyaknya dewasa, walaupun sekarang ketua umumnya juga sebagai ketua DPR. Ya. Cuma tetap pemangku kebijakannya bukan di ketua umum partainya. Nasdem, ketua umum partainya enggak jadi pejabat. Ya silakan negara berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Delegasikan orang gitu. Mendelegasikan orang. Dan tidak tabu juga kalau misalkan ada instruksi dari ketua umum partai untuk titipan A, B, C, kebijakan bla bla bla. Cuma seenggaknya secara etisnya itu masih dijaga. Ya. Karena terlalu ambigu kalau dua-dua kayak begini. Nah, menariknya PDIP itu tuh punya satu sistem kepartaian model begitu.
karena punya pemimpin yang betul-betul disegani oleh anggotanya. Kan Ibu Mega itu terkenal dengan kepemimpinan karismatiknya. Iya. Begitu karismatik dia gitu. Sehingga anggotanya yang ribuan itu bisa nurut gitu, bisa nurut. Terus ada fenomena lain partai politik yang tadi dia sebagai ketua umum, iya, terus sebagai pejabat publik, bahkan menteri, bahkan presiden juga iya. Mungkin ini mungkin kalau salah maaf, karena terjadi keriuhan tuh di internal partainya mungkin. Oh ya, dinamika Makanya ya. dinamika, makanya dia yang ambil posisi itu sekaligus, biar nggak ada istilah lu gua distribusiin ke kabinet tapi lu nggak nurut ke gua sebagai ketua umum begitu. Jadi orang ngeliatnya ini kan konflik of interestnya bukan konflik of interest komunal sebenarnya tuh, kalau misalnya kayak gitu, tapi personal Ya. Jadi arah partai politiknya, arah birokratnya, arah personalnya